Baik, sudah selesai azannya juga. Pas. Baik, kita mulai lanjut baru membuka. Tadi mengenalkan sub pertama, kita akan masuk membahas desentralisasi, dikenal dari berbagai kajian administrasi maupun di ilmu politik, terkait kuat dengan apa yang disebut pembagian kekuasaan. Maka sub setelah ngomong desentralisasi di awal sebagai kunci pembuka pemerintahan daerah, ya sudah saya kenalkan, ada konsepnya, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan, terus gambaran Indonesia sekilas secara umum di depan di pertemuan pertama. Kita masuk ke pembagian kekuasaan. Oke. Nah, agak baik. Ini awalannya ya. Suka kurang responsif ini laptop saya. Diulang sekali lagi, desentralisasi itulah yang menyebabkan pemerintahan daerah, Mas. Ya, subnasional. Ada yang nyebutnya di dalam bahasa Inggris subnational unit, subnational government. Ya. Jadi kalau negara nggak ada desentralisasi, nggak ada Pemda, Mas. Ya. Subnational unit itu di Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan pemerintahan daerah. Jadi judul mata kuliah ini ya, isu-isu kontemporer pemerintahan daerah gitu. Dalam bahasa Inggris local government, sering subnational government. Ada local authority, suka di interchange ya. Kalau Anda temu buku-buku teks local government atau decentralization, maka di dalam bukunya pasti suka muncul kata frasa-frasa itu. Local unit, local government, subnational unit, subnational government gitu ya. Pakar Indonesia itu suka kelirunya begini, Mas. Dari sisi saya bilang itu keliru ya. Tapi kan harus disampaikan dengan cara yang arif ya. Itu bahkan yang menulis undang-undang desa, Mas, ya, tokohnya itu. Saya bukan karena mengkritik undang-undang desanya ya, karena undang-undang desa oke, sebagai sebuah upaya untuk majuin desa. Dalam konteks dia juga karena mengamati local government, gara-garanya adalah ketika nyusun undang-undang desa ada paradigma yang dia temukan, klaim temukan di dalam banyak kajian local government kata dia, atau lokal politik, soal-soal lokal gitu. Karena desa adalah soal-soal lokal, dia ngomong, beliau cara paradigma lokal state government, lalu lokal self government, lokal self community, ya. Nah itu di putar di interchange kata mereka, kata beliau. Ya. Dianggapnya sebagai cara untuk mengembangkan pemerintahan daerah. Padahal hati-hati Pak, Mas. Kalau Anda nanti baca, local state government itu beda, bukan local government yang kita akan pelajari. Ya. Memang saya ketengahkan khusus supaya Anda bisa membedakan nanti dalam pertemuan yang dijuduli dengan dekonsentrasi, Mas. Local state government itu dari dekon. Satu pertemuan supaya nanti nggak campur aduk Anda mempelajarinya. Termasuk sudah ditanya sama kawan Anda, gue pengen banget ya Mbak Rina itu, pengen tahu nanyanya tentang dana dekon. Tapi kan ada konsep dekonnya. Dekon itu melahirkan local state government. Ya. Nah ini yang kita bahas, desentralisasi itu local self government. Nah, Pak Sutoro Eko, yang sebut nama aja, yang membidani undang-undang desa, antara local self government dan local self community government gitu. Itu hybrid kata beliau. Ya, jadi undang-undang desa hybrid
local self community dan local self government. Dia membuang local state government. Memang itu dekon orang pusat di daerah, nggak mungkin ngomongin desa dalam rangka local state, ya. Jadi jangan dicampur aduk. Itu bukan yang kita bahas sebagai pemerintahan daerah. Pemerintah pusat di daerah atau pemerintahan di daerah boleh juga mungkin, ya, seperti Undang-Undang 574-nya Pak Harto, itu kan pokok-pokok pemerintahan di daerah, karena ada materi banyak di dalam Undang-Undang 574 tentang pemerintahan pusat atau unit pusat di daerah. Jadi judul undang-undangnya beda dengan undang-undang yang setelah reform kan. Undang-undang setelah reform kan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sampai hari ini tentang pemerintahan daerah. Kalau Undang-Undang 574 pokok-pokok pemerintahan di daerah, Mas. Kalau pemerintahan di daerah kan bisa pemerintah daerah, bisa pemerintah pusat di daerah. Hebat ya yang nyusun. Saya salut. Angkat topi setinggi-tingginya yang nyusun Undang-Undang 574. Cermat. Desentralisasi menyebabkan adanya otonomi daerah. Timbul daerah otonom yang menjalankan pemerintahan daerah. Ini yang dalam bahasa Inggris local self-government. Daerah otonom di dalam praktek Indonesia menurut Undang-Undang Dasar, hukum positif kita, ada 3 jenis, provinsi, kabupaten, dan kota. Udah tahu ini, ya kan? Nah, ini instrumen pembagian wewenang, Mas. Bahkan ada yang nyebut power, kan? Seperti Henry Matic kan power tulisannya. Power. Memang kuasa. Di situ ada kuasa, kan? Di function, authority, basically ada kuasa, ada power di sana. Ada hak dan kewajiban. Ya, ada right and duty. Right-nya itu power. Gitu. Oke, jadi kita akan bahas, saya rujuk masuk ke dalam. Mengapa perlu bagi kuasa? Nah, saya ambil materinya Dr. Hairul Muluk, bentar lagi Profesor, Mas. Itu di YouTube, ini bisa asinkronus. Anda, tadi saya share YouTube saya promosi YouTube-nya Mas Muluk. Nah, itu ada item-item itu pundaknya beliau itu saya foto, saya snapshot. Tetapi juga saya akan sampaikan bahwa beliau merujuk orang yang namanya Arthur Mas. Karena ini buku dirujuk banyak pakar yang mengajarkan tentang desentralisasi di berbagai universitas ya. Arthur Mas, M-A-S, A-R-T-H-U-R, Arthur Mas. Buku lama dirujuk-rujuk lagi gitu Mas. Dalam buku itu seperti dibaca oleh Pak Muluk ada kupasan mengapa bagi kuasa muncul dalam fenomena negara bangsa, tata kelola negara bangsa ya. Kata Arthur Mas dirujuk Mas Muluk ya, untuk mewujudkan tujuan atau nilai dasar, nilai-nilai ya, karena ada nilai-nilai yang ingin diraih. Ada tujuan. Jadi alasan sekaligus ngomong tujuan. Suka kalau orang ngomong mengapa itu jawabannya justru karena ingin meraih sesuatu kan. Sebaiknya sih kalau ngomong alasan di belakang ya, ada sesuatu yang mendorongnya gitu. Tapi bolehlah. Nah, soal ini Arthur Mas ngomongnya karena ada tujuan ya ke depan jadinya. Atau yang dimaksud sebagai nilai. Nilai kan sesuatu yang bagus yang ingin diraih. Ya. Nilai itu maknanya kan sesuatu yang bagus, dianggap bagus, baik, yang ingin dicapai, ya kan, diwujudkan. Nah, kata Arthur Mas 3, ya, nanti ada bahasa Inggrisnya. Kebebasan, persamaan, dan kesejahteraan. Ya. Kata Arthur Mas selanjutnya dirujuk Mas Muluk, nggak bisa maksimum semua, Mas, Mbak. Teorinya nggak bisa maksimum semua. Ya. Jadi misalnya 1 sampai 10 alat ukurnya. Itu nggak bisa 3-3-nya 10. Adanya optimasi kalau dalam matematik. Optimasi. Yang satu rendah, yang satu tinggi, yang satu agak tinggi gitu. Optimum. Dalam konteks setiap negara bangsa,
nggak bisa 10-10 semua, Mas. Bisa jadi kebebasan 10, persamaan jadi turun, kesejahteraan juga turun, atau naik juga. Ya. Jadi dicari dalam berbagai dinamika, ya optimasi-optimasi. Ya. Pada masa Pak Harto di Indonesia misalnya ya, kalau boleh diklarifikasi, kebebasan kurang ya bagi kuasa, ada bagi kuasa, tapi kebebasan minim tuh Mas, dinilai oleh banyak pihak, apalagi orang luar ya melihat Indonesia pas sama Soeharto. Sekarang kebebasan tinggi, tapi kemudian ada yang fail, turun kesejahteraan, bisa jadi persamaan mungkin so-so gitu ya. Jadi optimasi Mas, Mbak. Ya, oke. Di negara lain pun optimasi. Nah ini bahasa Inggrisnya, liberty, equality, welfare. Jadi kalau bila bicara liberty, bagi kuasa itu untuk melindungi individu dan kelompok dari kesewenangan pemusatan kekuasaan. Ini namanya constitutional effect. Makanya bagi kuasa dimulai dari konstitusi, Mas. Kalau negara tanpa bagi kuasa, pasti ada kesewenangan. Seperti sekarang terjadi di Myanmar. Ya, Myanmar ini militerisasi, ambil alih. Wah, Mas, sekarang di sana lagi ngeri-ngeri sedap. Lagi dicemaskan oleh banyak pihak Taliban. Tapi declare ya Taliban. Nah, nanti saya dikira belain Taliban karena jenggot. Yang jelas Myanmar deh biar aman contohnya ya. Myanmar Mas. Wah, Mas liberty turun jatuh jauh. Equality juga ya. Ya kalau contoh Myanmar mungkin jadi ruangnya makin kecil. Barangkali welfare lagi mau digenjot tapi ya karena ada banyak penolakan, welfare juga fail juga ini karena budidaya militer ini nggak bagus lagi kondisinya sekarang. Era dunia sedang bergerak ke arah demokratisasi, ya tinggal Korea Utara yang gelap. Myanmar mau kayak Korea Utara, nah makanya ditekan gitu. Oke, equality memberikan peluang partisipasi warga, kan persamaan dibuka gitu. Jadi kalau hanya satu titik di pusat pemerintahan, Mas, satu titik di pusat pemerintahan udah di Jakarta, satu titik doang di Raja. Nah, maka ada bagi kuasa capital pertama sebelum ngomong desentralisasi, Mas, yaitu ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, ya kan, itu udah mulai terbuka. Ya, begitu negaranya besar, ada vertikal division of power nanti. Sabar dulu. Saya belum ngomong bentuknya ya. Yang jelas equality. Ya, karena ada pembagian kekuasaan. Entah capital, horizontal, atau vertikal nanti desentralisasi. Kemudian welfare. Ya, supaya efektif. Menjamin efektivitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, dari bagi kuasa, kan numpuk beban berat, Mas, melayani masyarakat sebuah negara. Yang ideal ada bagi supaya bisa benar-benar mengena lebih mudah ya gitu loh. Service effect gitu, ada yang jalanin pemerintahan. Oke, itu teori dan konsepnya Arthur Mas yang saya rujuk. Nanti boleh Anda baca buku-buku lain karena yang bahas mengapa bagi kuasa itu bukan hanya Arthur Mas, dilengkapi banyak tulisan-tulisan sekarang gitu. Basically tulisan awal yang akan mengupas adanya pemerintahan daerah dari Arthur Mas, sehingga banyak pakar seperti Pak Muluk ini juga saya ikut merujuk bukunya Arthur Mas ya. Nah ini Mas tuh, bahkan dia ngenalin yang nomor 3. Yang nomor 3 ini akhirnya jadi collaborative governance sekarang Mas. Ya, collaborative governance, privatization dulu ya karena ke non governmental Mas.
ada delegasi ke luar struktur pemerintahan yang akhirnya dikenal karena swasta, privatization. Kita nggak kupas di kelas ini, yang nomor 3, yang cabang ketiga ke bawah itu, Mas, ya Mbak. Yang kita kupas polanya yang pertama, bentuknya dalam pembagian kekuasaan, ya tipikalnya. Yang pertama adalah atau jenisnya Capital Division of Power, CDP singkatannya. Pembagian kekuasaan di ibu kota, kata Pak Muluk. Kalau Prof. Ben, pembagian kekuasaan pokok utama, ya. Ada yang mengartikan horizontal karena di ibu kota, sesama lembaga negara. Nah, berikutnya areal division of power, karena negaranya luas, perlu vertikal ke bawah. Harus ditempatin orang supaya dekat masyarakat, ya, biar efektif, ya kan, gitu. Biar tujuan kesejahteraan tercapai, bahkan partisipasi meluas juga, lebih mudah. Ada yang kedua, areal division of power, ADP. Nah, ini yang menghasilkan ada dekon juga ada desentralisasi. Terutama yang dibahas desentralisasi, ya, terutama yang menyebabkan pemerintahan daerah. Areal division of power tanpa otonomi itu dekon, ya, ditempatkan orang pusat di daerah. Nah, yang kita akan bahas utama desentralisasi yang menyebabkan otonomi. Areal division of power yang menyebabkan otonomi, gitu. ADP. Di bukunya Mas ada non-governmental division of power, NDP. Kita nggak bahas. Oke. Jadi 3, tapi kita bahas 2 ini, Mas, ya, Mbak. Lanjut. Nah, tuh kalimatnya di buku itu, ya. Ini buku Hume atau bukunya Arthur Mas, ya, yang rujuk Arthur Mas, jadi bukunya Arthur Mas juga, kutip. The total capacity to govern then can be divided among governmental official and body of official, legislative chamber, for example, at the capital city of a divine political community. And this we shall call the capital division of power, abbreviated as CDP. Nah, Mas, ya. Jadi di ibu kota, pantes Pak Muluk ngomongnya pembagian kekuasaan di ibu kota, karena ya tulisannya Mas ngomongnya at the capital city memang, Mas. It can also be divided among area. Nah, ini baru vertikal berdasarkan wilayah, ya. Which exists or can be created within the political community. And this we shall call the areal division of power, abbreviated as ADP. Yeah. Further, power can be divided among official body at the capital and among component area in a number of different ways. The most important of which are indicated by the following diagram. Anda harus lihat bukunya, nanti ada diagram. Ini kelihatannya diagramnya Hume, ya, Hume merinci. Tapi kalimatnya merujuk Arthur Mas, beliau itu, ya, Hume 4. Nah, tuh didefinisikan dalam bahasa Indonesia oleh Pak Muluk kembali. Jadi ada CDP dan EDP, Mas. Itu. Kekuasaan dibagi di antara pejabat atau badan pejabat di ibu kota. Masyarakat politik tertentu itu negara bangsa, negara, ya, negara bangsa. Jadi masyarakat politik sebutnya, ya. Maka muncul ada legislatif, yudikatif, kalau mengikuti Montesquieu, yudikatif, legislatif, eksekutif, ya kan? Gitu loh. Lalu ada areal division of power. Nah, garisnya kelas ini itu yang kedua ini, Mas. Jadi supaya sistematikanya jelas, EDP itu dalam rangka juga konteksnya pembagian kekuasaan sebagai pendamping CDP. Bukan EDP muncul ujuk-ujuk, Mas. EDP sendirian tanpa CDP sebuah negara, ya nggak mungkin.
Ya, nggak mungkin terjadi. Harus ada CDP baru EDP. Bahkan ada yang membutuhkan EDP seperti Singapura. Bentar, ini ada gangguan sedikit. Oke, maaf. Jadi kelas kita di yang kedua, EDP, Areal Division of Power. Kekuasaan dibagi antara areal atau wilayah yang ada atau yang dibentuk di dalam masyarakat politik tertentu. Dalam negara bangsa, bagi kuasa berbasisnya wilayah. Saya katakan bisa timbul otonomi ya dengan desentralisasi. Bisa tanpa otonomi sebetulnya ya. Kalau yang ditempatkan adalah orang pusat di daerah, powernya power melaksanakan, ya hanya melaksanakan perintah gitu loh ya. Nanti satu pertemuan sendiri mas, di pertemuan kelima atau keenam atau keempat saya lupa ada di SAP ya itu. Kita khusus di poin yang pertama, poin yang kedua. Yang pertama ini hanya untuk holistik dalam negara bangsa, bukan hanya EDP. Dan EDP tidak terjadi kalau nggak ada capital division of power. Karena kuasa yang membuat EDP itu karena ada pengaturan secara nasional, peraturan perundangan, ya kerja bareng eksekutif dengan legislatif, gitu loh. Nah, ini Myanmar kan CDP dihabisin oleh militer, udah di bawah, hilang semua otonomi, ya kan? Pemerintahan militer, Mas, Pak. Ya kalau perlu observe, boleh juga sih Anda ke sana. Tapi dari jauh sudah terlihat militer berkuasa sudah seperti Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Nah, kelas tahun lalu ada orang Jepang ya, saya bilang Jepang datang otonomi habis gitu, kaget juga anaknya. Terus ada diskusi dengan mahasiswa kita. Oke, lanjut. Ya. Aduh, kurang sensitif. Nah, dirinci Mas di bukunya Arthur Mas, baik yang areal division of power maupun capital division of power, itu dirinci dalam sel ini. Jadi 6. Karena dibagi yang vertikalnya eksklusif sama share. Yang horizontalnya kolom-kolom, EDP, CDP menurut proses, EDP, CDP menurut function, EDP, CDP menurut konstituen. Nah, sebelum saya rinci, mungkin ada diskusi dulu. Silakan, Mas Agung. Oke. Ini tabelnya akan saya rinci soalnya menurut Arthur Mas, CDP dan EDP itu jadi 6 sel. Monggo, ada pertanyaan silakan. Ada enggak? Tidak ada? Alma ada pertanyaan? Mbak Nian, barangkali S3 nih. Saya sedikit, Prof. Monggo Mas Alma, monggo Mas. Terkait dengan pembagian kekuasaan, saya masih ini ya, Prof ya. Sebenarnya pembagian kekuasaan itu yang dibagi itu kekuasaan eksekutif atau ini masyarakat politiknya, karena kan nanti yang kalau berdasarkan undang-undang kan presiden tanggung jawab akhir ya pelaksanaan pemerintahan ya, Prof. Tapi kalau yang dibagi kekuasaan itu apakah kekuasaan eksekutif yang diturunkan jadi Pemda itu, atau memang istilahnya masyarakat politik itu yang kan penyerahan sebenarnya itu penyerahan urusan itu bukan kepada daerah ya, Prof, tapi daerah yang berisi masyarakat politik ya, Prof. Terima kasih.
Oke, ini bagus ini. Diskusi terhadap materinya Arthur Mas ya. Kalau di dalam hal capital division of power tentu bukan hanya bidangnya eksekutif ya. Betul. Bukan hanya itu. Jadi dalam masyarakat politik itu supaya beradab bagi kuasa ada checks and balance, malah ada teorinya di ilmu politik. Nah, ini ranah politik banyak bicara nih di sini. Administrasi publik banyak mengadopsi konsep-konsep dari kawan-kawan di ilmu politik ya. Kalau dalam konteks ilmu administrasi bagi kerja Anda berorganisasi, ini nggak usah yang makro jadinya, supaya mudah organisasi itu bisa jalan di organisasi apapun yang efektif beradab, malah pakai kata beradab, itu jangan numpuk di satu orang ya. Itu organisasi akan jalannya lambat, nggak efektif, bahkan power tend to corrupt, absolute power absolutely corrupt. Nah, begitu Anda refleksikan ke negara bangsa, banyak teori politik dan juga bagi tugasnya orang administrasi. Jadi bukan hanya eksekutif saja ketika bicara capital, Mas Alma ya. Maka muncul dalam konstruksi Undang-Undang Dasar teori Montesquieu pertama yang jadi acuan banyak negara, walaupun akhirnya berkembang bidang kekuasaan bukan hanya 3 itu, ada yang 5, ada yang 6 ya kan gitu. Tapi paling tidak kan 3 itu. Ya. Di capital division of power muncul teori Montesquieu itu pemisahan kekuasaan, kita bagi kuasa gitu. Nah, ketika areal division of power untuk otonomi daerah baru dari pancaran kekuasaan eksekutif gitu ya. Nah, Anda harus pelajari juga beda antara negara federal dengan negara kesatuan. Nah, nanti sel yang 6 itu akan meletakkan proporsi di negara federal seperti apa sama kesatuan. Karena bisa jadi di negara federal bukan hanya eksekutif. Kalau untuk bicara negara bagiannya muncul, Mas. Ya. Nah, jadi struktur layer negara harus diperhatikan. Nah, negara bagian itu nerima capital division of power utuh seperti negara federal, seperti federalnya. Dalam negara federal beda dengan negara kesatuan. Ya. Di bawahnya kan daerah otonom kalau negara kesatuan. Kalau negara federal, di bawah federal itu ada negara bagian. Nah, sebaiknya kita lanjutkan dulu. Materi kompleksiti antara federal dan kesatuan itu harus dijelaskan sel yang 6 tadi. Yang jelas ke bawah, kalau dalam rangka desentralisasi, pancarannya dari bidang kekuasaan eksekutif. Nah, ketika di capital division of power, tidak hanya eksekutif, tapi pembagian kuasa dalam masyarakat politik. Ya, itu Mas Alma. Nanti saya akan sambil jalan untuk sel yang ke-6 supaya kedudukan bentuk negara bisa jadi pertimbangan ya, pertimbangan karena kompleksitinya membuat pancaran kekuasaannya berbeda ya antara federal dan negara kesatuan gitu. Oke ya Mas Almas, sebentar. Nanti sambil jalan Mas. Akan dilengkapi. Yang lain ada? Izin Prof. Monggo, Mbak Nia. Iya, mohon izin. Ini sebenarnya terkait dengan kuliah yang minggu kemarin Prof. Saya masih ada ganjalan terkait diskusi terakhir Mas Ghazali. Jadi kemarin Prof. Irfan menjelaskan praktik desentralisasi di daerah. Jadi sempat disinggung adanya raja-raja kecil gitu Prof. Kemudian terkait pemekaran sedikit begitu dan kemudian memang di praktik-praktik desentralisasi di daerah itu ada yang berhasil atau tidak, dalam artian bahwa ketika praktek desentralisasi itu dilaksanakan ada daerah yang memang
sudah mampu begitu, sudah baik ketika dilihat dari indikator kesejahteraan, pendapatan. Tapi kemudian ada daerah-daerah yang memang gap kemiskinannya semakin rendah. Jadi kalau misalnya dari beberapa penelitian, daerah-daerah yang mempunyai investasi yang tinggi dan fiskalnya itu tinggi, dia bisa apa ya, Prof dikatakan bahwa proses desentralisasinya baik. Tapi ketika daerah-daerah yang tidak mampu secara fiskal, masih ketergantungan secara fiskal, nah itu malah semakin miskin begitu, Prof. Nah kemarin Prof Irfan mengatakan desentralisasi itu harus ada prasyaratnya, perkuat dulu Pemdanya, begitu kalau tidak salah, Prof. Perkuat dulu, harus ada prasyaratnya. Nah, kira-kira untuk prasyarat itu apa ya, Prof? Kalau misalnya menilik dari undang-undangnya, sekarang itu sangat marak pemekaran desa, Prof. Sekarang aja di Bondowoso, di Jember, banyak desa yang mau mekar. Banyak desa-desa yang ingin mekar karena tergiur dengan dana desa, begitu. Padahal tidak hanya perhitungan luasnya desa kemudian mau mekar, tapi kan ada aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dulu sebelum menjadi daerah otonom sendiri, begitu, Prof. Jadi memang sekarang banyak kajian-kajian di desa yang gimana sih caranya biar mekar, biar saya dapat dana desa. Nah itu kan juga hal-hal yang sangat dikhawatirkan ketika misalnya secara keuangan tidak mampu untuk terkait sumber daya, kemudian terkait dengan kapasitas. Nah, tidak bisa membayangkan kalau setiap tahun jumlah desa itu bertambah banyak. Padahal untuk membiayai yang 1 miliar satu desa kan juga bisa semakin berkurang dananya, Prof. Nah, jadi saya kira juga jangan-jangan proses desentralisasi ini malah semakin carut-marut, ditambah juga dengan pemekaran desa yang tambah nggak karu-karuan gini, kok semua desa mau mekar. Dan terus terang saya juga dalam tataran ayolah Mbak, ini ada kajian pemekaran desa. Waduh, sebenarnya kalau melihat dari desa, profil desanya memang tidak layak mekar, tidak hanya melihat kepada luasnya desanya, Prof, tapi juga lihat kapasitasnya juga. Jadi saya nggak bisa membayangkan kalau desa-desa semuanya mau mekar, kemudian semakin banyak begitu. Waduh, ini praktiknya kok jadi semakin mengkhawatirkan ya, begitu, Prof. Mohon arahannya. Jadi saya tertarik dengan harus ada prasyaratnya, kemudian Pemdanya harus diperkuat dulu. Nah itu seperti apa kira-kira, Prof? Terima kasih. Ya kalau bukunya Sima Rondinelli sih faktornya disebut ya. Hanya penelitian berikutnya di Indonesia ada Yosef Riwukaho, ada KPPOD menambahkan banyak faktor baru ya yang diketengahkan. Saya nggak perlu detailin ya. Kalau disebut detail, misalnya yang saya masih nggak terlalu rumit ya. Ada faktor organisasi, ada faktor komunikasi, kapasitas organisasi, konten dari kebijakannya, ya jelas tidak arah kebijakannya, gitu. Itu ada di bukunya Sima ya, Anda boleh baca. Dan buku-buku yang berikutnya dari riset jurnal yang kekinian. Buat saya ada hal yang perpindahan sentralisasi otoritarianisme yang dominan di masa Soeharto dibuka, ya itu memang luar biasa buat bangsa Indonesia. Di situ kita ada euforia yang hari ini masih terasa. Kita ingin bebas, ya bahwa keberadaan pusat ngontrol supaya terarah itu nggak disukai oleh kita. Dan orang pusat juga aji mumpung juga ya, capek ngarahin, mendingan dari Jakarta. Ya udah, kesempatan di daerah lus ya, di Jakarta juga nggak pengen kerja keras, yang penting proyeknya masih ada. Itu kan dirasakan sekarang, Mbak. Ya, coba Anda bayangin desa, tadi nyebut-nyebut desa. Orang Kementerian Desa ada nggak di daerah? Nggak ada. Orang Kemendikbud
Kemendagri, Biro Pemerintahan Daerah dulu zaman Pak Harto, saya nggak ngomong Soeharto bagus, kembali lagi ke Soeharto. PMD, Dirjen PMD ada di setiap kabupaten. Provinsinya ada, kabupaten ada. Sekarang nggak ada. Jadi udah deh. Dan orang daerah juga nggak mau orang pusat ada di daerah, nggak mau, sama gitu. Gubernur dianggap tahu, Prof, semua Prof, teknis maupun tidak teknis, Prof. Ya kan? Dan herannya aturan jelimet tetap muncul supaya ada peran-peran, ada proyek gitu loh. Nah ini nih mulai dari mana pembenahan? Kalau dari pertanyaan ini lebih sulit lagi dari pertanyaan prasyarat. Ya. Nah, saya bilang dulu kembali ya, walaupun otoritarianismenya tidak perlu dicontoh, keluar dari mulut Soeharto itu apa pemerintahan daerah. Dia ngomong ke para pakar sehingga undang-undangnya dibunyikan. Lalu dia bicara di mana-mana tentang otonomi itu apa, dia ngomong. Ya, ngomong gitu. Sehingga bisa dikatakan dia mengelola gitu. Nah, setelah reform ini apakah gara-gara kepemimpinan nasional itu harus diatur sedemikian rupa karena nilai demokrasi 2 masa periode paling lama, ya akhirnya nggak tuntas, katakanlah seperti itu, saya nggak tahu. Ya. Mungkin ada pengaruhnya maksud saya. Ya. Tidak dicatat deh, baik sekarang maupun yang zaman Pak SBY, hanya Bu Mega ngomong daya saing. Coba Gus Dur, Pak Habibie ngomong juga ya soal pembenahan pemerintahan daerah, dibuka demokrasi. Begitu Pak Gus Dur, mohon maaf, almarhum, tidak banyak bicara tentang otonomi. Ya, Bu Mega kembali ngomong daya saing. Pak SBY enggak. Pak Jokowi juga walaupun mantan wali kota dan gubernur mestinya banyak ngomong otonomi itu untuk apa Indonesia. Ya, sehingga bisa bunyi nih pembenahan. Paling enggak dari situ ya. Saya pikir sih pemimpin menentukan, ya menentukan. Apakah arahnya itu jelas gitu. Ternyata undang-undang Ciptaker, Mbak, narik resentralisasi. Coba konsisten enggak nanti? Resentralisasi dengan Ciptaker itu peraturan pemerintah banyak banget. Dan apakah konsisten yang namanya resentralisasi? Kalau mau konsisten nih ya walaupun kemudian otonomi jadi kecil, tapi yang penting konsisten. Jadi nanti ada perbaikan, Mas. Yang nggak konsisten gawat ini. Mestinya orang pusat di daerah jadi banyak nih, Mas, Mbak. Pandangan saya dengan UU Ciptaker. Tapi Anda semua yang di KL, saya yakin nggak mau kerja di daerah. Saya yakin. Ya, jadi ada resentralisasi, tapi ditempatin di daerah nggak mau. Maunya di Jakarta. Sudah, wassalam. Dari kampus saya akan bicara terus ngomong seperti ini. Walaupun kadangkala akhirnya dicuekin juga sih. Sampai berbusa-busa saya dicuekin. Jadi gitu Mbak, prasyaratnya kompleks, tapi Anda boleh baca runut dari risetnya Sima Rondinelli, silakan. Nanti yang kekinian, jadi bisa bicara pembenahan otonomi itu ada sistematikanya gitu. Ya, oke. Ya, terima kasih Prof. Saya lanjutkan supaya pertanyaan Mas Alma ini yang kompleks tentang sumber bagi kuasa itu dari mana bisa tuntas ya. Siap. Mungkin Prof menambahkan sedikit. Tambang galian C juga udah ditarik ke pusat, Prof. Galian C coba Mas Mbak semua tuh. Terus orang pusat mau ada di setiap penjuru republik ngontrol. Kan pasti minta tolong Pemda. Dan ini apakah konsisten? Nanti sengaja menciptakan ketergantungan kayaknya, Bro. Di pertemuan Dekon, Anda akan semua kita coba dudukan dengan konsep ya.
Yang penting apa mau konsisten apa enggak ini. Karena undang-undang sudah diketok, Ciptaker harus jalan, Mas, Mbak. Ya. Bukan saya menentang Ciptaker ya, dalam artian begini, membuat undang-undang kan perlu konsistensi gitu dalam implementasinya. Nah ya, karena ditarik ke pusat loh, Mas Alma tadi sudah membaca. Nanti kita sampai pada saatnya. Oke, saya share lagi sedikit rumit ini kotak tadi. Balik lagi ya. Bentar, berarti ditarik ke depan. Maju. Oke ya, ini ya. Ini Mas, Mbak semua. Memang nampak nggak membedakan negara federal, negara kesatuan, gitu loh. Nanti pada saat ngomong eksklusif sama share, baru deh muncul ya, pembedaan konteks negara federal sama kesatuan. Jadi saya lanjutkan, Bapak Ibu, Mas Mbak. Teori CDP, konsep Capital Division of Power, dan ADP dirinci sama Arthur Mas dalam tabel ini. Silakan cari bukunya. Tabel ini ada di bab 1. Gitu loh. Ya, di bab 1. Karena membuka untuk mengupas berikutnya. Jadi CDP, ADP dibagi menurut proses, function, sama konstituen. Dipilah eksklusif apa share. Ya, eksklusif itu tidak bagi-bagi, share bersama. Maksudnya eksklusif itu bagi yang satu ngerjain yang lain itu enggak ada benturan persamaan ya. Clear cut. Nah, share bareng-bareng ada hal tertentu yang dikerjakan bersama. Gitu. Walaupun nanti clear juga ketika di tingkat empiris pada saat rinciannya ya. Ada hal yang bisa dipisahkan ya, tetapi secara keseluruhan ada share gitu ya. Oke. Jadi jadi 6C lahirnya. Oke, saya rinci lanjutannya. Jadi dari sisi proses kata Arthur Mas, dari segi proses di ibu kota negara secara nasional tersusun proses legislasi. Sehingga ada lembaga legislatif, proses pelaksanaan peraturan perundang-undangan ada eksekutif ya. Ada eksekusi gitu, sehingga ada lembaga eksekutif, pemerintah, dan proses pengawasan peraturan perundangan, ada lembaga yudikatif, ya, ada proses yudikasi. Ini berbasisnya Montesquieu dan Jacques Rousseau, gitu loh. Ya, jadi proses Anda bisa camkan tuh. CDP tersusun begitu menurut Montesquieu, Rousseau. Nah, ADP Anda juga bisa lihat di tingkat nasional menetapkan Code of Conduct atau kebijakan strategik, di bawah melaksanakan Code of Conduct, pelaksanaan kebijakan. Ya, pelaksanaan kebijakan, Mas. Undang-undang ditetapkan di tingkat nasional, di bawah breakdown. Nah, gitu loh. Federal, di negara federal, federalnya membuat undang-undang nasional, begitu diacu sama pemerintah negara bagian, diratifikasi oleh Dewan Parlemen negara bagian, maka jadi dilaksanakan. Nah, kalau di negara kesatuan, memang daerah otonom melaksanakan. Hanya dia ada ruang otonomi. Di negara bagian atau federal lebih kuat lagi sebetulnya. Ya, bisa jadi pertemuan untuk membuat undang-undang di tingkat nasional justru datang itunya dari negara bagian. Ya. Nah, di negara kesatuan aja bisa, ya. Apalagi negara bagian kan punya kedaulatan, ya. Awalnya begitu masuk jadi federalisme, dia jadi semi kedaulatan, di atas jadi kedaulatan full, ya. Jadi ada proses
ada proses, Mas. Menurut Arthur Mas. Ini bisa eksklusif, bisa berbagi. Jadi ada yang eksklusif, yudikatif, nggak mengerjakan apa yang dikerjakan eksekutif, eksekutif nggak mengerjakan apa yang dikerjakan yudikatif. Ya, begitu terus semua. Tapi ada yang share, mungkin ketika merumuskan perlu ada kerja bareng, nah share, ya share, berbagi. Nah, daerah, ya, dan atau negara bagian di federal juga bisa kadang-kala share dengan federal. Bisa eksklusif. Kalau negara federal umumnya eksklusif, Mas, antara federal dan negara bagiannya. Nah, ini letak berbedanya kesatuan sama federal. Negara federal itu eksklusif negara bagian dengan federalnya, umumnya. Mas. Kalau negara kesatuan, hampir setiap bidang ada share. Makanya ada concurrent function kalau di istilah Indonesia, ya, concurrent bersama. Kita ikut-ikutan waktu habis reform, Mas. Ada 5 bidang yang dikerjakan pusat eksklusif. Cara membaginya mengikuti pola di negara federal, tapi nggak apa-apa. Karena itu memang urusan mutlak pemerintah pusat, ya. Bukan berarti kita jadi federal. Nah, kenapa? Apa sih tolak ukurnya federal dan kesatuan, Mas, Mbak? Di tingkat lokal ada negara dalam negara kalau di negara federal. Kalau di kesatuan tidak ada. Undang-undang dasarnya hanya tingkat nasional saja. Kalau federal, undang-undang dasar ada di tingkat lokal, di negara bagian, maupun di tingkat nasional. Nah, itu bedanya, Mas. Harus digigit dengan gigi geraham. Beda negara federal dengan negara kesatuan. Ya. Federal, ada negara dalam negara, ada kekuasaan membuat undang-undang dasar di bawah, bukan hanya di tingkat nasional, sedangkan kesatuan tidak ada negara dalam negara. Undang-undang dasar hanya satu di tingkat nasional. Ya. Maka soal ini ada eksklusif di negara federal. Apa yang dikerjakan negara bagian tidak dikerjakan oleh federal. Sebaliknya pun demikian. Tapi negara kesatuan umumnya share. Umumnya share. ADB-nya itu umumnya share. Yang eksklusif CDP, ya, CDP. Di federal juga demikian. Nah, federal ditambahin ADB-nya umumnya eksklusif. Gitu, ya. Sekarang perubahan amandemen Undang-Undang Dasarnya Amerika muncul yang share, ya, muncul yang share. Awal-awal kan banyak sekali yang eksklusif, ya. Obamacare misalnya waktu zaman Obama itu karena ada amandemen sebelum adanya Obamacare, Mas. Jadi di tingkat federal bisa ngeluarin Obamacare, di negara bagian juga kayak Obamacare menurut negara bagian masing-masing, Mas. Ada itu. Kalau Anda coba selidiki, silakan. Mungkin saya keliru, ada bacaan di tulisannya Thomas Robeda yang terakhir, Mas. Dia nulis tentang Obamacare di negara bagian juga dilaksanakan. Oke, lanjut. Function. Sel yang berikutnya function kan, Mas? Tuh. Bentar. Nah, function yang nomor 2. Function. Jadi tadi ADP-CDP proses, ADP-CDP proses, ada eksklusif share, sudah saya jelaskan. Sekarang yang 2 function. Function, Mas. Dari sisi fungsi, ya, ini yang ditulis oleh Arthur Mas, contoh dalam tulisannya dituliskan letter luck, jelas, gitu, eksplisit, itu nyebutnya fungsi dalam pemerintahan, Mas. Dalam pemerintahan, ya. Terdapat fungsi yang mengatur dan mengurus kesehatan, pendidikan, kehutanan, sorry ya, itu salah ketik, dan lain-lain. Ya, terjadi distribusi fungsi. Di ibu kota makanya ada menteri-menteri di bawah kekuasaan eksekutif.
Ya, gitu loh. Nah, secara vertikal, EDP, Pemda juga terjadi proses yang mirip, ya, pembagian fungsi berdasarkan area-area function yang ada di tingkat pusat juga mirip, gitu, ya. Ya, ini kalau di dalam negara kesatuan itu memancar dari kekuasaan eksekutif, di negara bagian Anda harus perhatikan, bukan memancar dari eksekutif saja, ya. Negara bagian sama federal itu bisa jadi ada legislatif sama yudikatifnya sendiri. Beda ketika ngomong negara bagian ke lokal government-nya, ya. Jadi struktur negara bagian itu, negara federal itu federal, pusat, nasionalnya, negara bagian, baru lokal government, Mas. Kalau kesatuan kan nasional, lokal government. Nah, maka harus diperhatikan dalam soal function, ya, EDP itu memang mirip apa yang ada di pusat, terjadi juga di daerah. Nah, di daerah itu muncul karena dari pancaran kekuasaan eksekutif pusat. Di negara federal, federal ke negara bagian, itu bukan Pak Joe Biden ngasih ke presiden negara bagian, gubernur negara bagian Amerika. Enggak. Itu undang-undang dasar, Mas. Undang-undang dasar. Jadi bukan pancaran, bukan. Ya, muncul pembagian CDP sendiri. Ya, negara-negara bagian di federal itu CDP-nya terjadi, Mas. Sebelum jadi federal, Amerika itu negara-negara terdiri dari negara-negara merdeka, Mas. Punya CDP sendiri. Berkumpul malah yang dikasih federalnya. Ya, federalnya. Baru ke lokal government-nya mirip. Mirip seperti yang terjadi di negara kesatuan. Ya. Jadi vertikalnya Anda perhatikan bukan sekedar eksekutif, tapi juga legislatif, yudikatif kalau di negara federal. Di negara kesatuan hanya dari eksekutif, ya, yang memancar ke local government. Gitu. Nah, bisa eksklusif, bisa share. Negara federal tentu eksklusif sekali lagi. Yang dikerjakan federal tidak dikerjakan oleh negara bagian, yang eksklusif, punya undang-undang dasar masing-masing. Kalau kesatuan enggak share, gitu, ya, share. Ini function, Mas. Ya, function ada share, ada kerumitan seperti yang ditanya Mas Alma. Sebetulnya nanti di pertemuan komparatif local government saya nyinggung khusus untuk federal sama kesatuan, tapi ini bagus pertanyaan Mas Alma, harus saya jelaskan, mudah-mudahan nanti pas pertemuan komparatif lebih clear lagi ya. Ini yang penting Anda tahu bahwa ada EDP dan CDP, gitu ya. CDP itu yang di tingkat nasional, EDP menyebabkan ada local government. Nah, EDP-nya negara federal ini rumit karena EDP yang menghasilkan negara bagian itu sekaligus ada CDP di negara bagian, Mas. Ya, ada CDP. Jadi parlemen di negara federal itu dua tingkat parlemen. Ada di federalnya, ada di negara bagian, Mas. Yudikatifnya juga. Mahkamah, semacam mahkamah untuk menjadi bidang yudikasi, itu bukan hanya di federalnya, tapi negara bagian. Makanya sistem hukum satu negara bagian berbeda dengan sistem hukum di negara bagian yang lain. Ada pidana di setiap negara bagian, ada hukum pidana yang berbeda, Mas.
Karena memang 3 kekuasaan ada di masing-masing negara bagian. Ada kekuasaan undang-undang dasar, Mas, Mbak. Ya. Kalau kesatuan kan nggak ada. Sistem hukumnya satu di negara kesatuan. Di negara federal, sistem hukumnya per negara bagian masing-masing. Ada sistem hukum masing-masing. Gitu, ya. Anda cek saja. Nggak usah jauh-jauh. Ini memang kalau Malaysia kuat federalnya ya. Yang memang ekstrim banget Amerika memang ya. Kelihatan dari jauh Joe Biden berkuasa hebat, tapi yang paling hebat sebetulnya gubernur negara bagian, Mas, di Amerika itu. Di Eropa ya Jerman juga bisa jadi cek. Memang ada undang-undang dasar masing-masing gitu. Malaysia juga walaupun kuat federal, tapi Anda kan tahu sendiri, itu sultan-sultan negeri punya kekuasaan besar, giliran jadi yang di Pertuan Agong. Ya. Sistem hukumnya antar Selangor dan Kedah beda, Mas. Karena punya kekuasaan membuat undang-undang dasar sama kayak Malaysia, walaupun membuat kekuasaan federalnya kuat di undang-undang dasar federalnya, ya kuat, sangat kuat. Kalau Amerika kan berawal dari konfederal, lemah banget federalnya, perang saudara, terus dinaikin kekuasaannya jadi federal. Tapi tetap sampai hari ini amandemennya sudah ke-28, nambah terus memang kekuasaan federal. Nah, jadi capital division of power terjadi di negara bagian dan di federal. Kalau kesatuan, capital division of power hanya di nasional saja. Ya, oke. Itu yang harus dicermati oleh Anda. Lanjut ke konstituen. Nah, ini gambarnya, Mas. Ya, functional ke sini, area ke sini. Ada regional, ada municipal. Ya. Kalau ke kanan, functional, ini di area eksekutif nih. Oke. Ini U4. Nah, konstituen, Mas. Konstituen kan yang wakili ya, yang punya kepentingan ya konstituen itu. Ternyata capital division of power dan areal division of power punya konstituen yang bisa dirinci, gitu. Dijelaskan dalam sel tadi, ya. CDP dapat terbentuk lembaga-lembaga dengan masing-masing masyarakat yang diwakilinya. Konstituen itu masyarakat yang diwakilinya untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan. Di negara federal, di tingkat nasional terdapat senat yang mewakili institusi negara bagian. Ya, Indonesia nggak ada, mirip-mirip, yaitu apa, Mas? DPD. DPD itu cikal bakal punya potensi Indonesia didorong jadi federal. DPD. Dulu kan utusan daerah, Mas. Ada kawannya utusan golongan. Nah, Indonesia karena kenal MPR, ada itu kata The Founding Fathers, sehebat-hebatnya lembaga perwakilan, itu nggak akan sempurna. Makanya, Undang-Undang Dasar awal Indonesia mengenal ada utusan daerah dan utusan golongan yang akan ngisi Majelis Permusyawaratan Rakyat bersama DPR. Begitu reform, ini nggak dibubarin. Ya, kalau dibubarin nanti MPR hilang juga kan gitu. Lalu kalau ada konflik horizontal antar lembaga negara, siapa yang menengahi? Nah, karena diskusi itu panjang, masih ada MPR. Dan juga kekuatan daerah mendorong supaya ada channel tinggi tuh pada saat reform. Ya udah deh, bikin aja apa yang namanya Dewan Perwakilan Daerah. Nah ini mau mirip-mirip Senat, Mas, di federal. Tapi bukan Senat. Kalau Senat mewakili negara bagian, kita nggak ada negara bagian. Nah, jadi Bapak mau ngomong kita banci ya, Senat bukan,
ya kan? Gitu. Putusan daerah juga bukan, karena pengen lebih kuat. Ya, ini serba bagaimana ya? Kalau ada kawan-kawan dari daerah atau apa namanya staf ahlinya DPD bisa memberikan diskusi di ruang ini ya, silakan gitu. Kalau kuat banget, Mas, ujungnya itu mewakili negara bagian. Kita daerah dibuat jadi seperti state. Kalau state, maka harus ada undang-undang dasar. Terus basisnya apa? Provinsi? Apa antar provinsi? Apa kabupaten kota? Banyak banget gitu, kabupaten kota. Provinsi 34. Lalu, nah begitu bikin undang-undang dasar, waktu otonomi marak aja ada pengusiran. Wah, Daniel J. Elazar, Mas, ahli federal, pindah-pindah bentuk negara. Itu ada evaluasi dari dia, kajian dari beliau, itu berdarah-darah, memakan banyak korban jiwa. Ya, jadi soal bentuk negara ini penting ini. Kita konsisten kesatuan apa ke arah federalisme ini ya. Kalau ditanya untuk kepentingan Indonesia, ya mungkin wacana juga ada yang menyium bahwa kalau wacana federalisme itu membahayakan ya, membahayakan. Baru wacana loh Mas. Baru wacana udah ramai banget di Indonesia ya. Filipina mewacanakan Mas. Nah, sekarang hilang lagi. Kalau terus itu nggak boleh berhenti terus karena akan memakan korban jiwa yang harus diantisipasi gitu loh maksud saya ya. Silakan coba-coba Filipina ya, mau ada ke arah federalisme katanya. Di Duterte itu ngusulin karena mungkin udah apa gregetan ngadepin Moro kali ya. Nggak tahu bisa munculin federalisme katanya. Dan pakar-pakar dari beberapa universitas di Filipina juga ngomong sih, kayaknya cocok federal. Tapi hilang nih, hilang. Yang nggak tahu apa masih dikaji lagi ya. Gitu. Nah, Indonesia pernah satuan pindah federal, federal pindah kesatuan, itu juga ada proses berdarah-darah. Ya. Catatan Daniel J. Elazar, orang ini, Mas, coba klik di Google silakan, Daniel J. Elazar, profesor dari Hebrew University ya, Israel. Dia dari Amerika gitu, lulusnya, terus dari guru besarnya sebetulnya di Amerika dulu, kelihatannya ya, dari CV-nya. Dan khusus Mas, ahli tentang federal. Di bukunya salah satunya adalah itu, ya, sejarah berbagai negara yang dicatat dia, yang ganti-ganti bentuk negara, itu berdarah-darah. Nggak ada yang nggak. Gitu. Masuk Indonesia, dicatat beliau juga. Nah, tapi ya sudah, faktanya sekarang Indonesia ada DPD yang orangnya kalau Anda temu anggota, mungkin di kelas ini ada anggota, itu ngeklaim di mana-mana senator. Wah, senator Mas. Karena di tempat lain senator memang itu yang mirip DPD itu. Mewakili negara bagian. Senator. Kita sebetulnya bukan senat. Gitu Mas. Ya, dia mewakili daerah otonom DPD kita ya, daerah otonom. Basisnya bahkan kabupaten kota atau provinsi ya, coba cek deh, jumlahnya kan banyak tuh. Ada dapil, dari dapil ya, baru apa namanya sistemnya seperti mengikuti sistem pemilu lah ya. Yang mewakili daerah otonom dong, karena Indonesia nggak ada negara bagian kan, gitu. Walaupun otonomi khusus itu bukan negara Mas. Nangro, Aceh, Darussalam, dan DKI, Jogja, sama Papua. Itu bukan negara bagian, bukan. Otonomi khusus, karena dorongan untuk dibuat khusus. Ya. Gitu loh. Nah, jadi DPD itu mewakili daerah otonom, bukan negara bagian. Di federal ada Senat yang mewakili negara bagian. Ya. Nah, DPR mewakili masyarakat melalui partai.
Ada yang mewakili masyarakat langsung dari distrik karena sistemnya distrik. Kita kan multi partai, sistem partai ya kan, gitu. Berbasis partai kan, bukan distrik. Gitu loh. Ya, ada yang ngomong campuran karena kita ada dapil, ya, pil. Gitu. Presiden kita pilpres langsung. Nah, konstituen presiden Indonesia itu adalah masyarakat Indonesia. Begitu dia jadi presiden, bukan mewakili masyarakat yang milih dia doang, Mas. Pak Jokowi itu mewakili masyarakat Indonesia full. Gitu. Konstituennya Pak Jokowi itu full masyarakat Indonesia. Gitu. Bukan yang milih dia doang. Kalau partai, jelas dari partai yang milih dia. Ini beda makanya, ada overlapping di masyarakatnya. Karena yang milih Pak Jokowi juga milih partai tertentu. Nah, mungkin partainya Anda dengan partai saya beda. Tapi begitu ngomong presiden, sama-sama presidennya. Masa Anda presiden yang lain? Nah, yang kalah? Ya kan enggak. Ya, presidennya Pak Jokowi. Jadi dari sisi konstituen, pada CDP terdapat masyarakat yang diwakili kepentingan secara nasional. Ya, ini CDP itu nasional, CDP, Capital Division of Power. Kalau ADP, nah, Mas, berarti masing-masing daerah otonom. Nah, di sini ada Pak Ali Ibrahim. Pak Ali itu mewakili masyarakat di kotanya beliau. Beliau wali kota. Ya. Jadi daerah kota, konstituennya masyarakat kota itu sendiri. Daerah kabupaten, masyarakat kabupaten itu. Provinsi, provinsi. Lebih luas ya, ada kabupaten kota di dalamnya. Pak, saya di Depok. Saya konstituennya Pak Emil. Siapa namanya? Gubernurnya. Ya. Gitu loh. Jawa Barat. Tapi saya karena masuk Depok, wali kota Depok. Pemda Depok. Saya konstituen Pemda Depok, saya konstituen Pemda Provinsi Jakarta. Jakarta, Provinsi Jawa Barat. Saya juga konstituennya Indonesia, dalam hal ini bisa partai saya, bisa DPD yang saya pilih, sama Presiden Jokowi. Gitu, ya. Konstituennya. Itu Mas. Kalau secara nasional tadi CDP. Kalau daerah, EDP. Nah, makanya ada overlapping, ada yang enggak. Saya bukan orang Bogor, maka pasti saya bukan konstituennya Pak Bima, ya kan, gitu loh. Itu Mas. Ini dari sisi konstituen ya. Jadi sel yang ini sudah clear. Ada beda di negara federal dan kesatuan ya. Mudah-mudahan nambahin jawaban atas pertanyaan Mas Alma. Mas Alma, nambahin nggak Mas Alma? Ya, Prof, sangat, Prof. Oke. Ya, Prof, saya penasaran, Prof. Siap, silakan Mas. Posisi yang terkait dengan Capital Division of Power dengan Areal Division of Power itu posisi fungsional desentralisasi di mana, Prof? Itu kan ada decentralization. Ya. Ya itu kan di tingkat lokal. Jadi ini dalam area kekuasaan bidang eksekutif. Kalau di negara federal itu dari eksekutif negara bagiannya. Kalau di negara kesatuan dari eksekutif pemerintah pusatnya. Nah, itu muncul wewenang dari fungsi dalam desentralisasi fungsional. Yang terima stakeholder lokal, stakeholder lokal. Beda dengan daerah otonom umum yang reguler, yang desentralisasi teritorial, masyarakat politik berbasis area tertentu, jelas. Ya, yang fungsional tidak clear, basisnya stakeholder terkait dari fungsi itu. Bukan area, siap, Prof. Ya. Jadi dalam kaitannya dengan ADP itu, bukan CDP. Ya. Siap, Prof. Desain fungsional itu masuk dalam areal division of power. Kawan-kawan mungkin nggak paham, nanti satu ketika saya singgung dalam
ruang lingkup desentralisasi, karena ruang lingkup desentralisasi itu ada menurut jenisnya, ada menurut basisnya, fungsional sama teritorial. Nanti saya masuk Mas di pertemuan ruang lingkup desentralisasi. Mungkin minggu depan mungkin. Siap, Prof. Baik. Ada yang lain? Izin tanya, Prof. Monggo. 2017 masih lama ini. Monggo Mas. Ya, Prof. Ya, Prof. Tadi yang disampaikan Prof kan menyampaikan bahwa ada GDP dengan ADB. GDP merupakan apa namanya? Untuk GDP itu kan pembagian kekuasaan di tingkat nasional, Mas. Ya. Dan itu bukannya eksekutif saja, tetapi juga masyarakat politik yang ada di situ, seperti legislatif, yudikatif dan sebagainya, Prof. Kemudian kalau ADB itu kan merupakan pancaran eksekutif dari pemerintah pusat. Kalau kita lihat di kita, pancaran pemerintah pusat di daerah, kalau eksekutif jelas, Prof. Dari mulai kepala daerah, kemudian kalau yudikatif, di situ juga ada pancaran dari misalnya dari kejaksaan dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang legislatif, di daerah itu ada DPRD. Apakah itu juga merupakan pancaran dari DPR, bukan pancaran DPR pusat? Karena ini yang sering jadi kendala juga ini, Prof. Ya. Kalau kita katakan itu pancaran dari pusat, otomatis yang di daerah kan apa yang jadi jadi kebijakan pusat, kita kan tinggal melaksanakan. Tetapi kan sering terjadi karena pemerintah daerah itu punya legislatif tersendiri, sering terjadi adanya benturan-benturan kepentingan antara pusat dengan daerah, Prof. Mohon penjelasannya, Prof. Baik, ini bagus banget pertanyaannya, karena memang nggak boleh sepenggal di dalam menelusuri yang disampaikan oleh Arthur Mas ya. Prof. Prayudi, Prof. Benyamin, dan juga diamini oleh Pak Rias, juga saya kira ya sama pakar Indonesia lain. Pak Sadu, ada tulisannya malah jelas banget beliau. Prof. Sadu Wasistiono dari BDN. Di negara kesatuan itu, areal division of power tidak datang dari luar eksekutif, Mas. Kalau ada DPRD sama kejaksaan daerah di tingkat lokal, itu beda, ya beda. Bukan dalam rangka pembagian power yang bersumber di tingkat nasional. Beda dengan negara federal, memang muncul di negara bagiannya. Di local government-nya juga nggak muncul di sana. Negara bagian, baru local government. Local government-nya sama kayak di negara kesatuan. Pancarannya dari negara bagiannya, eksekutifnya. Nah, di negara kesatuan dari eksekutif nasional. Jadi DPRD itu sebagai perwakilan masyarakat itu untuk kepentingan mengatur, karena otonomi itu diberikannya ke masyarakat. Desentralisasi itu diserahkannya urusan, silakan ngurus sendiri, itu masyarakat. Masyarakat Depok 2 juta, ngurus sendiri bareng-bareng 2 juta, nggak mungkin, harus ada pemerintahan daerah. Nah, di negara-negara yang mempunyai praktek pemerintahan daerah, di berbagai negara di dunia, di negara maju maupun di negara berkembang yang mengikuti karena proses sejarah sedemikian rupa, diajari ada lembaga perwakilan untuk menjadi ejawantah masyarakat politik lokal, ya, bersama kepala daerah untuk mengatur urusan yang sudah diserahkan. Nanti yang ngurus pemerintah daerah bersama birokrasinya. Jadi DPRD itu mendapat kekuasaannya bukan dari DPR RI, bukan ya. Jadi dari Pak Jokowi, mereka diatur kedudukannya sama peraturan pemerintah lagi, undang-undang Pemda, terus diteruskan peraturan pemerintah kedudukannya DPRD se-Indonesia, lalu dibantu sama Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri. Jadi eksekutif itu. Nah, kejaksaan itu tangannya Jaksa Agung, ya, tangan itu, perpanjangan itu. Kalau dalam istilah pemerintahan ada dekon.
Tapi ini kita nggak akan bahas di luar area pemerintahan, sehingga dekon yang kita akan bahas di pertemuan 5 atau 4 itu di area pemerintahan. Ya. Nggak bahas dekonnya kejaksaan, nggak bahas pengadilan gitu. Walaupun muncul di daerah, itu tangannya nasional, Pak. Tangannya nasional itu. Bukan otonom dari provinsi itu. Dalam rangka pemerintahan satu provinsi itu enggak. Dia tangannya pemerintah, ya, tidak menjadi independen di daerah itu, enggak. Jaksa negeri, jaksa tinggi itu tangannya jaksa agung. Dia tidak independen di daerah-daerah itu. Kalau negara bagian independen, memang ada CDP di negara bagian itu, dia independen gitu. Nah ini tangan dari jaksa agung, ya, sehingga ada jaksa tinggi sama jaksa negeri, ada pengadilan negeri sama pengadilan tinggi, di atasnya Mahkamah Agung. Nah itu enggak menimbulkan independensi di tingkat lokal, enggak ada, ya, enggak ada. Itu sepenuhnya alat pemerintahan nasional atau alat dari bidang kekuasaannya, ya. Nanti yang dekon di pertemuan ini lebih banyak ngomong di area kekuasaan eksekutif. Jadi itu Pak, siapa Pak? Jatmiko, Pak Jatmiko. Oke, baik. Saya lanjutkan, 20.23 mungkin bisa mendekati pukul 9, padahal 2 SKS doang. Nggak apa-apa ya, Mas. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi konstituen sudah, jadi sel yang ditawarkan atau dijelaskan oleh Arthur Mas sudah selesai. Waduh, mana nih? Saya balik ke selnya tadi. Ini selesai ya semua. Sehingga kita maju ke depan. Berikutnya adalah soal yang lebih dekat dengan pemerintahan, tapi dijelaskan dulu negara bangsa karena ada perbedaan federal sama kesatuan untuk nanti dikupas di perbandingan lebih jauh ya. Jadi dulu itu kita ya diakui oleh para peneliti pemerintahan daerah, negara modern itu memang inspirasinya dari praktek yang terjadi di Yunani ya, di adanya fenomena polis, city state ya. Lalu kan hilang. Nah, bergeser ke negara bangsa, Mas. Ditinggalkannya polis itu city state itu jadi negara bangsa. ADP diakui oleh Jelinek, oleh pakar-pakar Eropa ya, pakar politik modern Barat itu sejak ada negara bangsa. Nah, negara bangsa itu diakui ketika Alexander the Great bangun Makedonia. Di situ kita kenal ADP pertama kalinya. Nanti kalau Indonesia kenal moral tradisional kerajaan mungkin dicatat ada seperti ADP, cuma para pakar pemikir Barat modern itu mengakui sejak ada penjajahan Belanda ya kalau di Indonesia itu, karena dikenalkannya konsep negara bangsa ya gitu. Nah diadopsi itu IDP di Alexander the Great di Makedonia itu karena kekuasaannya meluas, bukan hanya city state, meluas itu Alexander the Great Pak Mas. Jelinek nyatet di situ ada pembagian kekuasaan ADP. ADP dalam negara bangsa manapun dikembangkan dengan instrumen desentralisasi ya, atau devolusi di negara kesatuan yang melahirkan adanya otonomi daerah yang kemudian dikelola melalui adanya pemerintahan daerah. Di negara federal terdapat federalisme dan juga desentralisasi. Federalisme itu untuk negara bagian ke federalnya dibentuk dalam proses sedemikian rupa
Tapi dalam negara bagian ada Pemda, Mas. Nah, itu desentralisasi munculnya. Ya. Nah, ini akan saya jelaskan lebih jauh di perbandingan Pemda pada pertemuan yang mendekati UTS, kelihatannya 6 kalau nggak 7. Ya, di SAP dilihat saja. Nanti akan saya kupas jauh. Karena negara bangsa itu setidaknya di dunia saat ini ada federal dan kesatuan. Ya. Oke, lanjut. Ini contoh ada konstitusi ya. Monaco, Mas. Kecil negaranya, Mas. Tapi ada desentralisasi, lihat. Artikel 79. Muncul municipality. Lalu table of content undang-undang dasarnya. Di mana Anda lihat desentralisasi di setiap negara di dunia ini? Di undang-undang dasar, Mas. Boleh jalan, observe, silakan. Boleh dari Google. Klik undang-undang dasarnya. Nah, Monaco, Anda lihat Monaco itu lebih kecil dari Singapura, tapi ada Pemda. Singapura lebih gede dari Monaco, nggak ada Pemda. Jadi hanya Singapura yang nggak ada Pemda. Timor Leste ada pemerintah daerah, tapi administratif. Nggak ada otonomi. Sebetulnya kalau ngomong yang nggak desentralisasi, ya dua berarti. Kalau menurut Pak Sadu ke sana, Prof. Sadu Wasisjono, kawan saya, datang ke Timor Leste, semula ingin ada pemerintahan daerah otonom. Menurut dia nih ya, saya belum cek konstitusinya, mohon kalau ada yang mau ngecek konstitusi Timor Leste, silakan. Nanti saya akan ikuti, gitu. Ya. Tapi cerita Prof. Sadu ke sana, 3 atau 4 kali beliau ke sana, tadinya dirancang ada otonomi, karena anggaran nggak kuat, jadi DPRD nggak ada. Artinya apa? Pemerintahan wilayah, Mas. Pemerintahan administratif belaka. Kota Dili hanya wali kota, seperti zaman Pak Harto di Batam. Ya, itu, tangan pusat aja. Kalau Singapura betul-betul nggak ada pemerintahan administratif juga nggak ada. Oke. Adanya menempatkan orang pusat di daerah sektor. Nah, misalnya imigrasi, ditaruh di Sentosa Island sama Changi. Nah, itu dekon. Ya. Mungkin tempat lain polisi. Lalu ada barangkali izin usaha ya supaya dekat. Nah, izin usaha kan Singapura kan bisnis banget. Ya. Izin usaha supaya masyarakat cepat ngurus izin kan harus dekat dengan masyarakat. Nah, disebar. Itu Mas. Itu loh. Pas sekarang teknologi canggih nggak perlu pakai buka-buka kantor. Sejauh saya pikir untuk maintenance tetap dekat dengan masyarakat itu perlu, Mas. Walaupun teknologi sudah bisa. Kadang-kadang kita ingin konsultasi yang lebih jelas, ya kan? Kantor cabang itu, Gojek aja buka kantor cabang, ya kan? Gojek, Grab buka kantor cabang. Kenapa? Karena supaya dekat dengan pelanggan, Mas. Ya, jadi teknologi memang bisa untuk mengatasi, tapi jarak ya, tapi juga buka kantor cabang dekat dengan demand itu penting. Jadi publik juga harusnya juga kalau mau merespon pasar dengan baik, ya dekat dengan demand, Mas, gitu loh. Jangan hanya di Jakarta, Mas. Gitu, ya. Nah ini Monaco, Mas. Chapter mana? Komun tuh. Chapter 9 ada komun. Komun itu daerah otonom, Mas. Chapter 9 halaman 14. Monaco yang kecil ada desentralisasi, Mas. Dia kerajaan, ya, ada crown, ya, bukan federal, ya, karena ini langsung satu pemerintahan. Anehnya, Anda jangan tanya ke saya ya, tapi kalau saya selidiki sejarah, itu semula ada 3 Pemda. Sekarang negaranya kecil. Saya juga bertanya-tanya, kalau bisa kita ke Monaco. Wah, enak nih. Karena ditulis yang sekarang, Pemdanya hanya 1. Undang-undang dasarnya sih menyiapkan bisa berkembang. Karena kan masyarakat berkembang, bisa Pemdanya pecah, mekar kan. Jadi memungkinkan nanti ada pemekaran.
Tapi di sana peleburan. 3 Pemda waktu merdeka, misah dari penjajahan Prancis ya. 3, ya ada 10 atau berapa kayak wilayah administratif. 3 itu lebur jadi 1 Pemda sekarang. Aneh. 1 negara, 1 Pemda. Monaco doang, Mas. Lucu ya. Buat apa ya kalau gitu? Mungkin saya berpikir ya, suatu saat negaranya berkembang, masyarakatnya kembali, bisa pecah 3 Pemda lagi. Kan dulu pernah 3 Pemda waktu berdiri. Ya. Jadi saya selidiki gitu. Apa sih Pemda ini? Saya rujuk Sema Rondinelli ya, karakternya gitu. Ini dirasakan oleh Pak Ali nih kalau bisa diskusi nih. Mungkin menghadapi banyaknya kompleksiti aturan sih di tingkat Indonesia nasional. Pemda itu menurut 2-3 pakar dalam bukunya, ini buku lama, buku ini dirujuk. Silakan Anda merujuk yang baru, silakan ya. Kalau saya biarkan Anda yang nyari yang terbaru. Nah ini ada buku lama memang. Buku lama ini dirujuk terus sama peneliti-peneliti berikutnya. Karakter Pemda menurut 3 orang ini, satunya otonom, pertama ya kan, tuh Mas. Desentralisasi itu menciptakan Pemda itu otonom Pemda loh, independen, really perceive as parent level, ya terpisah dengan level pemerintah pusat, Mas. Dan no direct control, little or no direct control. Kita ada direct control berarti mau nempatin Pemda yang kecil otonominya kalau ada direct control, Mas. Ya, sebetulnya konsepnya no direct control atau little. Ada kecil harusnya. Kalau besar, wah otonomi terlukai gitu. Jadi apa pengawasannya? Pengawasannya sistem hukum, Mas. Kata Prof. Ben, normologis. Dia harus tunduk pada kedaulatan. Gitu loh. Kalau ada otonomi yang besar, misalnya kan kita 2 tingkat. Otonomi yang lebih kecil tunduk pada otonomi yang lebih besar. Otonomi tunduk pada kedaulatan, Mas. Kita harus tanamkan ke masyarakat ya, bahwa otonomi tunduk pada kedaulatan. Nah, memang debatable ya, ketika instrumen-instrumen kedaulatan tidak jadi role model, itu yang jadi masalah ya. Ada protes dari masyarakat lokal karena perilaku ya, mestinya kedaulatan diwujudkan oleh instrumen yang bagus sehingga di tingkat lokal pun mengacu ya, loyal ya, loyal dalam artian karena untuk kemajuan bangsa ya kan gitu ya. Memang sistem yang menentukan ya, jadi undang-undang Pemda, pemahaman masyarakat ya itu loh, kapasitas. Dengan demikian nanti sambil jalan sampai 14 pertemuan Mbak dari Jember, Mbak siapa itu akan terus dapat ya prasyarat Pemda supaya bagus, Mbak. Kedua, local government itu clear and local legally recognized geographic boundaries. Garis batas wilayah administratifnya secara geografi jelas. Dia juga exercise authority and perform public function. Ya, clear gitu. Public function-nya itu apa? Mestinya kan jelas. Ya, sekarang tarik ulur kasihan. Ya, ini membuat disinsentif karena urusan kecil-kecil ditarik pusat misalnya. Padahal mestinya diajari untuk bisa mengatur supaya lebih efektif. Kalau dulu misalnya di bidang mineral atau apa namanya, sekarang kan undang-undang minerba itu bagian dari sama dengan undang-undang Ciptaker, tapi di luar Ciptaker sih. Cuma polanya pas pada saat revisi juga di area atau pas lagi mau Ciptaker diketok, itu resentralisasi seperti Mas Alma tadi ngomong. Galian C ditarik ke provinsi, ya, urusan yang semula di provinsi ditarik di tingkat jadi milik pusat.
Nah, galian C di kabupaten itu jadi wewenangnya provinsi. Terus bayangin Anda, saya nggak usah jauh-jauh di tempat kampung saya, Semarang, galian C-nya di Tegal. Ya. Semula perizinannya ke Kabupaten Tegal cukup. Ya. Apakah nanti orang provinsi buka cabang di Tegal? Ya, itu jadi harus disiapin. Ya. Terus tadinya yang milik provinsi ditarik ke Jakarta. Apakah orang Jakarta buka di Jawa Tengah? Pak, dengan teknologi semuanya bisa, Pak. Nggak usah saya buka cabang atau minta tolong. Minta tolong lagi nggak jelas nanti. Diskusi lah ini, Mas. Ini perlu diskusi supaya clear ke arah mana implementasi Ciptaker, ya, termasuk di Minerba ini. Ya. Ini ketiga, dia punya status hukum, badan hukum, corporate status, bisa dituntut dan bisa nuntut, ya, oke. Jadi tiga ini paling basic. Lalu pakar lain mengembangkan, ada karakter keempat, kelima, keenam, silakan. Paling tidak tiga ini utamalah ya dari Randinelli, Nellis, Sema. Nah, makanya urusan pemerintahan adalah penting, Mas. Urusan pemerintahan nyambung ke pembagian kekuasaan itu satu yang jadi pokok adanya otonomi karena urusan pemerintahan. Ya, Mas. Kalau tarik ulur, ya tarik ulur itu otonomi. Itu loh. Ini harap-harap cemas ini implementasi Ciptaker. Pada saat belum ada Ciptaker aja harap-harap cemas. Saya banyak kritik Undang-Undang 32 yang dibuat sama seniornya Mas Alma, Pak Khalilul, Pak Made nanti ikut di kelas ini, sama Prof. Mukhlis Hamdi, ya kan? 3 pakar yang bikin Undang-Undang 23 dan 32 gitu. 23 aja saya bertanya-tanya, Ciptaker tambahin lagi, saya bertanya-tanya. Bukan saya orang yang enggak karena kan akademisi atau siapapun yang mengkaji itu berniat untuk mendorong kualitas, perbaikan, kontributif gitu ya Mas, Mbak. Ya Anda juga terbuka diskusi dengan saya, silakan. Kalau dilihat sih ya sama seperti Pak Mas Alma ngomong, ada resentralisasi nih, gitu. Waktu 23 cukup juga masih ada diskusi tentang resentralisasi, tapi bisa jadi enggak sedrastis Undang-Undang Ciptaker, drastis loh, hampir banyak undang-undang dicakup di situ dan ada proses penarikan. Di 23 aja udah ada proses resentralisasi, tapi kan untuk proporsional waktu itu upayanya ya, itu ada diskusi banyak gitu. Satu yang krusial, satu isu kontemporer urusan pemerintahan. Jadi apakah nanti ya makanya pakar ada yang pakai model pendulum Mas, gaung, sentralisasi, desentralisasi, goyang lagi ke tengah, tarik lagi ke kiri, ke kanan gitu. Dia pakai bandul gitu untuk melihat otonomi dalam soal urusan. Ini kayak ditarik-tarik goyang ke sana, kapan ajeknya. Nah, kalau bilang ajek sih ya nggak juga akhirnya. Karena konteks dinamika lingkungannya kan jalan terus. Kalau Prof. Benyamin sih ngomong bisa jadi dalam kurun waktu tertentu ada pergerakan terus memang. Suatu saat urusan tertentu di kabupaten bisa jadi ditarik ke provinsi, bisa kembali lagi memang. Ya nggak apa-apa berarti kan dinamika itu. Nah, asal konsisten. Pada saat ditetapkan di provinsi, konsisten Mas, konsisten. Saya di mana-mana akhirnya pakai kata konsisten. Sering kita nggak konsisten, ini jadi masalah. Konsisten sentralistik, konsisten desentralistik, ya jangan desentralistik tapi diaturnya sentralistik atau sebaliknya. Lalu ada desentralistik tapi nggak dikasih
ke daerah otonom. Nah, itu kan nggak konsisten. Ya. Uangnya, SDM-nya konsisten. Oke, lanjut. Nah, bicara pembagian urusan, saya kira kalau saya jelaskan kalimat-kalimat agak panjang. Saya ingin langsung ke desainnya undang-undang dan juga konsep. Kalau di undang-undang, Mas, saya hanya ngasih tahu supaya Anda paham bedanya dengan yang konsep. Ini nih, dekon. Anda lihat ya, dekon. Mas Alma lihat ya, dekon ini, Mas. Saya muter-muterin. Lihat, Mas. Mas Alma. Siap, Prof. Lihat, Prof. Nah, di undang-undang, ini nyambung ke provinsi. Saya nggak sambungin ya, tuh. Masa dekon ke provinsi? Nah, kata undang-undang, karena provinsi melalui gubernur sebagai wakil pemerintah. Kalau sektor begini, Mas, ini sektor. Di praktek internasional, sektor itu nggak ke gubernur. Ya, jadi saya hilangin. Tapi undang-undangnya Anda, undang-undangnya saya, undang-undang kita, itu ada. Anda boleh gambarkan, tambahin warnain merah gitu. Ini menurut Undang-Undang 23, 32, 2299, silakan ya tambahin. Saya nggak tambahin nih. Termasuk yang di sini, ya yang urusan tidak didesentralisasikan itu di pasal 10, pasal 19 itu juga ke provinsi bisa, ya. Pasal 25 kalau fresh air mission bisa, silakan Anda gambarin. Saya tidak. Kalau ke provinsi itu ini, Mas, sebagai gubernur, sebagai wakil pemerintah, urusan PUM, dekon, wakil pemerintah. Ini dari kepala pemerintahan, bukan dari sektor. Ya, jadi PUM. Mestinya sektor tetap sektor kembali sini. Sektor itu ke instansi vertikal. Saya katakan ya, secara sistematik, urusan sektoral itu ada yang tidak didesentralisasikan, ada yang dapat didesentralisasikan. Ini yang namanya concurrent ini, kata orang sekarang. Di yang concurrent, ada yang tidak didesentralisasikan. Anda sudah semua tahu. Ada yang didesentralisasikan. Nah, di PP berapa yang sekarang? 38 ya? Iya, kalau nggak salah. Pembagian urusan. Di lampirannya, Prof. Lampirannya undang-undang yang sekarang ya, ya sorry. Nah, kalau di Undang-Undang 23 lampiran undang-undang dicek bisa, tapi diperbaiki oleh Uciptaker. Silakan dicek. 3 bulan, 2 bulan minta duit. Mohon di-mute, mohon di-mute. Nah, yang tidak didesentralisasikan, mohon di-mute. Yang tidak didesentralisasikan itu melalui Medebuin, sentralisasi murni dari Jakarta, Medebuin tugas pembantuan, dan Dekon. Dekon ini ke instansi vertikal, bukan ke provinsi. Sama, yang tidak didesentralisasi pun demikian. Kan nggak ada desentralisasi, polisi, agama, luar negeri kan. Ada yang di Dekon. Dekon nggak boleh dong. Urusan mutlak ke provinsi. Sektor. Yang ke provinsi sebagai wakil pemerintah itu hanya urusan PUM. Nah, Mas, Mbak, UU Ciptaker ini ditarik ke pusat dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini. Ini akan pakai, saya lihat ada kecenderungan, makanya saya di Kompas nulis delegasi dalam negara bangsa. Klik Mas Google. Saya nulis di Kompas, delegasi dalam negara bangsa. Ini ada kecenderungan dari UU Ciptaker itu dan UU Minerba, ditarik ke pusat, dikasih ke gubernur, Mas, sebagai wakil pemerintah. Waduh. Kacau, Prof. Ya, nanti saatnya saya akan jelaskan lebih jauh tentang dekon. Ya, oke. Itu dekon yang saya urusi, yang saya sorot. Jadi bisa dengan rincian, ini Indonesia rinci, Mas, ini dirinci. Bisa dulu umum, apa aja boleh, silakan asal jangan yang dikerjakan pusat.
Nah, ada yang otonomi real. Dirinci awal, nanti ditambah. Tambahnya minta pengakuan. Nah, kita sudah rinci semua, Undang-Undang 32, 23 itu rinci semua. Ya, dirinci. Jadi ini pembagiannya, caranya dengan metodenya dengan rincian dan umum. Nah, kita sekarang pakai rezim rinci, ultra vires yang nomor 2, Mas. Ya, nggak perlu saya jelaskan karena bisa dibaca sendiri. Ini sesuai waktu soalnya. Ini saya rujuk pakar yang nulis, ada Pak Koswara. Silakan Anda cari yang lain juga bicara itu. Ada hybrid. Kalau hybrid real tadi. Dirinci di awal sedikit, dikasih nambah dengan pengakuan. Ya, real itu. Oke. Dicek dulu, Mas, evaluasi, nambah urusan itu. Nah, sekarang kan memang udah rezimnya rinci. Nah, Pak, bisa dirubah nggak? Ya, rubah undang-undangnya. Kalau menurut saya, kalau mau seperti yang diusung sama kawan-kawan yang desentralisasi asimetrik, biar efektif, Mas, itu mestinya real yang hybrid, Mas. Jadi antara Kabupaten X dengan Y beda, ya. Ya sekarang sudah jalan semua dengan rincian. Mungkin dibalikin lagi nggak, agak sulit, nolak. Asimetrik akhirnya ya otsus. Padahal waktu diskusi asimetrik, Pak Endi Jaweng, Agus Pramusinto, Bu Siti Juhro, Prof. Johermansyah Johan, itu awalnya soal bahwa antar daerah mestinya urusannya berbeda-beda. Gitu. Nah, perumus undang-undang kan ada wajib dan sukarela. Silakan yang sukarela nggak usah diambil. Karena undang-undang nulis, ya akhirnya kesannya jadi jatuhnya sama. Begitu sama, akhirnya desentralisasi simetrik dipahami otsus. Nah, otsus aja dah. Otsus gitu loh. Baik, sudah selesai. Silakan ada pertanyaan dari. Ada Pak Prof. Monggo Pak Ali. Silakan Pak Wali Kota. Jadi penjelasan otonomi daerah tadi dengan desentralisasi Undang-Undang Nomor 23, Undang-Undang 32, itu kenyataannya beda jauh sekali. Beda jauh dengan apa yang tertuang dalam undang-undang dan praktek. Kewenangan-kewenangan itu sebenarnya sudah diambil ke provinsi ke Jakarta, semua untuk kepentingan penguasa tertentu yang kekhawatiran ke depan. Indonesia ini jadi pecah. Ini yang kita harus pikirkan bagaimana pandangan. Karena kita lihat kalau negara-negara bagian kekuasaannya itu penuh. Nah, saya pernah dikirim dari lembaga administrasi negara kerjasama di Indonesia, UNSAID ke Washington City, seperti penjelasan Pak Prof tadi, otonomi itu diberikan kewenangan penuh. Jadi dia lepas dari pusat. Kalau ini tidak, sedangkan pemerintahan sektor itu kan ada 5 tuh, TNI, Polri, pendidikan, dan agama sektor. Tetapi sektor itu juga kadang-kadang fungsinya itu tidak berjalan. Kembali ke kepala daerahnya, itu yang fakta yang terjadi. Nah ini pandangan apakah Undang-Undang 23 itu harus ditinjau kembali atau 32 itu, sehingga peran otonomi itu betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat atau kepentingan masyarakat itu terjawab. Demikian Pak Prof. Oke Pak Ali, memang kerisauan Bapak harus didengarkan semua pihak nih Pak. Saya sepakat dalam artian di konteks atau di term tentang mulainya proporsi atau akomodasi ruang otonomi itu enggak diberikan secara tepat
Nah, di level itu, oke. Saya harus ngomong dulu, kita sepakat dengan negara kesatuan, Pak. The Founding Fathers, negara kita adalah kesatuan. Nah, pola untuk mendorong adanya otonomi daerah itu dari desentralisasi yang diacu Undang-Undang Dasar. Dari pasal 18. Nah, begitu acuannya itu, kita harus paham bahwa adanya pemerintahan daerah bukan berarti pemerintah pusat hilang di daerah itu, Pak. Jadi tidak boleh ada pikiran kita mutlak. Kalau mutlak negara federal, kecuali kita akan diskusi federal, Pak. Paling dorong masyarakat kita rame-rame jadi federal. Nah, ini saya berhenti diskusinya. Tapi kalau kita tetap kesatuan, maka tidak ada daerah otonomi itu mutlak dalam konsep negara kesatuan, Pak Ali. Itu harus kita camkan, ya. Begitu tidak ada yang mutlak, yang penting efektif, harmonis, dan konsisten. Nah, Indonesia sering nggak konsisten. Barangkali Bapak merasakan dampak ketidakkonsistennya itu, gitu loh. Nah, kita harus konsisten. Kalau konsisten, ya, kita dorong otonomi daerah supaya maju, maka proporsi apa yang dikerjakan daerah otonom, apa yang dikerjakan oleh orang pusat harus benar nih. Apa yang dikerjakan pusat? Bapak, saya kasih contoh, Pak. Bapak tinggal di Sulawesi, misalnya Sulawesi Selatan deh. Saya nggak tahu letak posisi Bapak tempatnya di mana. Saya contohkan Sulawesi Selatan. Ada kawan saya di Unhas, Universitas Negeri, Pak. Itu negeri. Selain Unhas, ada universitas-universitas gede juga, swasta maupun negeri. Tapi Mas Menteri tidak punya orangnya di Makassar, Pak. Setelah Pak Harto jatuh. Ini herannya saya sampaikan tambahan informasinya. Setelah Pak Harto jatuh, waktu zaman Pak Harto ada orang pusat di sana. Nah, ini kurang konsisten kita. Jadi kita harus pahami kalau proporsinya orang pusat harus ada, diadakan, jangan dihalangi. Ini semua bidang loh, Pak. Katanya orang pusat hanya ada 5. Itu yang harus diluruskan. 5 itu agama, luar negeri, polisi, hankam, ya, moneter. Di luar itu dilarang. Itu yang harus kita luruskan, Pak. Contohnya tadi pendidikan. Pendidikan itu orang pusat boleh ada di daerah. Boleh ngurusi pendidikan tinggi, ya. Contoh. Lalu jalan besar antar provinsi, berarti PU pusat harus ada di kantor di daerah. Lalu kehutanan yang besar. Jadi proporsi urusan pemerintah pusat di daerah, orang pusat boleh ada di daerah. Sekarang ditolak. Bahkan Menpan RB melarang juga ikut-ikutan. Kalau di butik kelembagaan ada proposal dari KL ingin buka cabang, seperti dilarang. Yang boleh hanya 5 itu. Nah, ini yang harus kita dorong. Herannya, begitu resentralisasi Undang-Undang Ciptaker, saya baca ada kecenderungan mau dikasih ke gubernur juga. Ini bisa nggak konsisten, Pak. Kerisauan Bapak akan tambah carut-marut kalau kita nggak dorong sesuai proporsinya dan konsisten. Nah, maaf nih Pak Ali, saya lanjutin lagi. Walaupun urusannya sudah ke Bapak, misalnya pendidikan dasar, kan sudah diurus sama kabupaten kota. Ya. Nah, siapa yang menjamin bahwa standar nasional dijalankan di tempat dari Sabang sampai Merauke? Harus orang pusat. Mas Menteri, Pak Nadiem nggak ada sekali lagi yang tak memastikan dari Sabang sampai Merauke, termasuk di tempat Bapak, apakah pendidikan dasar sudah dijalankan otonominya sesuai standar nasional. Dia dari Jakarta, orangnya di Jakarta semua, ini ada nggak yang KL-nya dari pendidikan? Bisa bicara? Nggak ada ditempatin di daerah sekarang. Nah, ini
saatnya bukan kayak zaman Pak Harto, saatnya melayani. Orang pusat melayani daerah. Yang ditempatkan di daerah itu melayani. Saatnya. Nah, sekarang supaya nggak ditolak, dorong untuk pelayanan publik. Nah, sekarang karena ada di Jakarta, Bapak, anak buahnya Pak Ali, Pak, kalau mau ada urusan terkait pendidikan dasar, harus ke Jakarta, Pak. Susah jadinya. Semua tuh, dari Sabang sampai Merauke. Ini harusnya ada di tempat. Dalam artian bukan untuk kayak zaman Pak Harto, intervensi politik, tapi pelayanan publik. Nah, ini konsistensi. Jadi nggak konsisten, mari kita dorong konsistensi supaya otonomi juga bagus, pemerintahan kesatuan negara Republik Indonesia sesuai porsi negara kesatuan, tidak ada pikiran bahwa sentralisasi dan desentralisasi itu pilihan, tapi sama-sama saling membutuhkan. Gitu. Nah ini yang memang ujungnya bisa revisi Undang-Undang Pemda, bisa jadi ya Mas Alma ya. Ya Prof. Oke, saya kira karena sudah pukul 21, Pak Ali dan kawan-kawan ini memang menarik. Saya harus sudahi ya. Nanti yang unik Prof, ada yang unik lagi Prof di Ciptaker. Nah, minggu depan kita lanjutkan untuk diskusi saja, diskusinya bisa diskusi kembali materi ini boleh, materi minggu depan juga boleh. Mas Alma ada pertanyaan? Coba silakan. Ya, Prof. Tadi ada yang lebih unik juga di Ciptaker Prof, kalau izin usaha nggak terbit selama 14 hari kan ke provinsi nggak ngurus 14 hari langsung diterbitkan oleh pemerintah pusat. Itu Prof. Ya. Ya ini bisa membuat kericuhan ini. Kalau Pak Ali sampai keras bilang bisa membuat negara ini kacau, ya mungkin terjadi kalau ini nggak dibereskan, Mas. Ini ya mohon masukan nanti ya, sama-sama kita kalau materi Undang-Undang Ciptaker ini harus diluruskan, kita harus bilang berani ya, karena untuk kepentingan makin berkualitas nih tata kelola negara bangsa. Bukan untuk memusuhi satu kelompok dengan kelompok lain ya. Kelas ini mohon diskusi secara akademik, silakan. Saya akan ikuti Anda, dengarkan juga. Kalau ada pertanyaan ke saya coba jawab ya, soal-soal isu kontemporer local government. Oke, baiklah ya. Kita kalau nggak dibatasi waktu sih bisa sampai malam ya. Saya senang. Oke. Itu Mas Agung dan kawan-kawan, Mas Alma, Pak Ali, tetap semangat ya. Siap. Oke, baik. Pak Ali ini udah jam 11 apa jam 10, Pak? Jam 11, Pak Prof. Oke, baik. Kita tutup kelas ini. Mas Agung, PowerPoint-nya sudah nyampe ya, dipelajari. Kita jumpa lagi minggu depan. Nanti rekamannya saya akan coba juga baca dulu, seperti rekaman minggu lalu akan saya baca. Dan minggu lalu itu ada gantinya yang dari UR, boleh dibaca dulu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih, Prof. Sehat-sehat. Terima kasih, Prof. Monggo saya live ya. Siap.